فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah. Kita masih dalam pembahasan hadits Al-Mudabbaj. Beliau melanjutkan, yaitu Syekhuna Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah, melanjutkan faedah dari hadis Mudabbaj demikian: mengenal hadis Al-Aqran, hadis riwayatul akabir anil asagir, atau sebaliknya. Qala wa faidatu ma'rifatu atau wa faidatu ma'rifati dzalika at-tamyiz baina maratibihim wa tanzilun nasi manazilahum. Faedah dari mengenal hadis Mudabbaj dan yang telah disebutkan tadi adalah untuk memilah antara tingkatan-tingkatan mereka dan menempatkan manusia sesuai dengan tempat-tempatnya, pada tempat-tempatnya, sesuai dengan kedudukan dan martabat serta zaman-zaman mereka. Fa inna taqadduma mauti ahadi qarinaini ishtaraka fil akhdhi an syaikhin fa huwa sabiqu wal lahiq. Atau fa in taqaddam, apabila meninggalnya salah seorang dari dua qarin, dua yang sesaman, satu generasi, dua orang yang satu saman dan satu generasi, tapi salah satu dari keduanya lebih dulu meninggal, dan keduanya sama-sama mengambil dari satu syekh, satu guru, maka ini dinamakan hadis atau sabiq wal lahiq. Ada yang sabiq dan ada yang lahiq. Sabiq yang telah dulu meninggal dan lahiq yang menyusul setelahnya. Kal Bukhari haddatha an tilmidihi Abil Abbas As-Sarraj asya'a fit tarikh wa ghairuhu. Seperti Imam Bukhari rahimahullah mentahdits dari muridnya Abul Abbas As-Sarraj beberapa perkara dalam tarikh dan selainnya. Wa mata al-Bukhariyu sana 56 wa 200. Sementara Imam Bukhari meninggal pada 256 atau pada tahun 256. Wa akharu man haddatsa 'anil Sarraj bistima' Abul Husain Al-Khaffaf. Yang kedua yang meriwayatkan dari Abul Abbas As-Sarraj ini adalah Abul Husain Al-Khaffaf. Wa mata sanata 93 wa 300. Dan dia meninggal pada tahun 393. Jadi bedakan. Imam Bukhari meriwayatkan dari muridnya yang namanya Abul Abbas As-Sarraj, dan beliau meninggal pada tahun 256. Nah, ada murid dari Abul Abbas As-Sarraj juga meriwayatkan darinya yang namanya Abul Husain, meninggal pada tahun 393. Jadi sekitar hampir 150 tahun lebih atau kurang dari 150 tahun perbedaan antara meninggalnya antara Imam Bukhari dan Abul Husain Khaffaf, yang keduanya sama-sama meriwayatkan dari Abul Abbas As-Sarraj. Nah, bisa dipahami. Ini namanya sabiq dan lahiq. Wa Abi Ali Al-Burqani
sami'a min tilmidhihi as-Silafi haditsan rawahu anhu. Wa mata ala ra'si al-500. Wa kana akhiru ashabi Silafi sabtuhu Abul Qasim ibn Makki. Wa baina wafatihi atau baina wafatayhima 150 sanah. 150 sanah. Nah, contoh berikutnya dari hadis Sabit dan Lahik adalah Abu Ali Al-Burqani mendengar dari muridnya As-Silafi satu hadis yang dia meriwayatkan darinya, sementara dia meninggal di Rasul Khamsin atau 500 pada tahun 500-an. Pada penghujung tahun 500-an. Kemudian yang terakhir meninggal dari yang benar dari As-Silafi adalah cucunya Abul Qasim ibnu Makki. Sementara jarak antara wafatnya dari Al-Burqani dengan cucunya ini sekitar 150 tahun, 1,5 abad. Qala al-Hafiz Ibn Hajar wa hadha aktsaru ma waqafna alaihi min dzalik. Berkata al-Hafiz Ibn Hajar, ini yang paling jauh jarak antara meninggal dari dua orang yang meriwayatkan dari satu guru, dari satu syekh. Bukan berarti harus dia itu gurunya yang lebih tua, bisa jadi muridnya. Nah, ini namanya riwayatul akabir anil asagir. Terkadang guru meriwayatkan dari murid. Dan ini kadang terjadi. Seperti yang telah disebutkan contohnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari muridnya Abil Abbas As-Sarraj. Demikian Al-Burqani, Abu Ali Al-Burqani meriwayatkan dari As-Silafi. Kemudian dilihat antara perbedaan yang paling tua, kemudian dari yang paling muda, jauh, sangat jauh jarak wafatnya. Ini dinamakan hadis Sabiq wal Lahik. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, dan ini yang paling jauh yang kami dapati dari Sabiq dan Lahik, yaitu 150 tahun. Wa ghayatu ma yaqa'u fi dzalika anna al-masmu'a minhu qad yata'akhkharu ba'da mauti ahadi riwayain anhu zamanan hatta yasma'u minhu ba'dul ahadits atau hatta yasma'a minhu ba'dul ahdats wa ya'ishu ba'da istima' minhu dahran tawila fa yahsulu min majmu'i dzalika nahu hadhihi al-muddah wallahu al-muwaffiq. Intaha. Nah, yang terjadi dari yang disebutkan ini adalah yang didengarkan darinya terkadang yata'akhkhar mautu, yaitu dia diberi umur yang panjang, lambat mati, terlambat meninggal setelah meninggalnya salah seorang dari perawi yang meriwayatkan darinya. Nah, jadi baik gurunya atau yang orang yang tua meriwayatkan darinya, kemudian dia meninggal. Tapi yang diriwayatkan darinya ini masih terus hidup sampai yang lebih mudah meriwayatkan juga darinya. Dan yang terakhir meriwayatkan juga diberi umur yang panjang sehingga terjadi yang demikian. Umur, perbedaan jarak antara yang meriwayatkan dari yang tua dengan yang muda itu sangat jauh, sampai 1,5 abad. Di sini ada soal jawab. Qala as-su'al limadza summiya mudabbaja? Kenapa dinamakan hadis mudabbaj? Nah, telah lewat bahwasanya hadis mudabbaj itu adalah dua qarin, yang satu saman, yang meriwayatkan satu sama lain. Nah, meriwayatkan satu sama lain. Adapun hadisul aqran, satu saman, satu generasi, tapi cuma satu. Salah satu dari keduanya meriwayatkan dari saudaranya, dari temannya, tapi temannya ini tidak meriwayatkan dari dia. Ini namanya hadis al-aqran. Nah, jadi ini bedanya antara hadis al-mudabbaj dengan hadis al-aqran. Terus kenapa dikatakan mudabbaj? Min dibajatil wajh. Dari dibaj, wajah yaitu pipi, yaitu listiwaihima, karena sejajar dan seimbang.
Dari sinilah dapat diambil makna yaitu satu sama lain meriwayatkan, yaitu sama-sama imbang. Satu meriwayatkan dari temannya dan temannya juga meriwayatkan dari dia. Sehingga seperti pipi yang seimbang, setara. Soal berikutnya, mal farqu bainal mudabbaj wa riwayatil aqran? Apa perbedaan antara hadis mudabbaj dan riwayatul aqran? Al-jawab, al-mudabbaj riwayatul qarinain kullun minhuma 'anil akhar. Riwayat dua qarin, dua orang, dua perawi yang satu zaman, satu generasi, semuanya meriwayatkan dari temannya. Riwayat Zuhri an Malik wa Amr bin Abdul Aziz wal aqs. Seperti periwayatan Zuhri dari Malik, demikian Umar bin Abdul Aziz dan sebaliknya. Malik dari Az-Zuhri dan Umar bin Abdul Aziz dari Zuhri misalnya. Wal Laits an Malik wal aqs. Demikian Laits Ibnu Sa'ad dari Imam Malik dan Imam Malik juga dari Laits. Saling satu sama lain saling meriwayatkan. Wal aqran riwayatu man ishtaraka fi sanad wa fi syekh wa fi sanad atau fi sanad riwayatu ahadihima lil akhar wal akhar lam yarwi anhu. Nah, adapun riwayatul aqran adalah riwayat siapa yang bersekutu dalam satu sanad, satu generasi, tapi yang kedua tidak meriwayatkan darinya. Cuma satu saja dari keduanya meriwayatkan dari saudaranya, tapi saudara ini tidak meriwayatkan dari dia. Ini namanya riwayatul aqran. Contohnya riwayati Zaid bin Qudamah rawa an Zuhair bin Muawiyah wa Zuhair lam yarwi anhu. Nah, seperti riwayat Zaid bin Qudamah meriwayatkan dari Zuhair bin Muawiyah. Satu sanad dan masih satu guru. Tapi Zuhair tidak meriwayatkan dari Zaid bin Qudamah. Hadza min riwayatil aqran. Wa idza rawa amman huwa asghar minhu yakunu min al-aqran. Dan apabila dia meriwayatkan dari siapa yang lebih muda darinya, maka ini termasuk dari aqran. Masih riwayat al-aqran. Baik, dengan ini kita telah selesai dari pembahasan hadis al-mudabbaj. Dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya hadis al-muttafaq wal muftaraq atau muttafiq wal muftariq. Muttafiq wal muftariq.